Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami mengenai kewajiban wajib pajak orang pribadi membayar atau menyetor pajak. Kami dari kelas M dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alika, dan saya juga dibersamai oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Kezia, ada Anissa, ada Karin, ada Alia, dan juga ada Zahra. Bisa di slide selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi pertama mengenai wajib pajak orang pribadi itu sendiri. Jadi, wajib pajak secara umum di sini dijelaskan sebagai orang pribadi maupun badan sebagai pembayar pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai subjek pajak, orang pribadi bebas bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar negeri. Seorang baru disebut sebagai wajib pajak orang pribadi ketika telah menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau melalui badan usaha tetap yang ada di Indonesia. Nah, menurut kriterianya, wajib pajak orang pribadi ini dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak subjek dalam negeri dan juga wajib pajak subjek luar negeri. Saya akan menjelaskan di antara keduanya tersebut. Nah, materi yang pertama mengenai wajib pajak subjek dalam negeri. Wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU-PH nomor 36 tahun 2008 di mana kriteria dari wajib pajak subjek dalam negeri ini tersusun sebagai berikut. Yang pertama adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia. Yang kedua, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang terakhir adalah orang pribadi dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Dan yang kedua itu mengenai wajib pajak subjek luar negeri, di mana berbeda dengan subjek pajak yang pertama tadi yang dalam negeri. Di sini dijelaskan bahwa subjek pajak orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan juga diatur di UU PPH nomor 36 tahun 2008 di mana kriteria dari subjek pajak subjek luar negeri ini diatur sebagai berikut. Yang pertama adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu yang kedua mengenai orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari perjalanan usaha atau melakukan kegiatan melalui kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kewajiban membayar. Yang pertama, melakukan pendaftaran nomor pajak wajib pajak atau NPWP, yaitu wajib pajak orang pribadi yang menerima atau mendapatkan penghasilan atau pendapatan melebihi batasan penghasilan tindak kepada PTKP. Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Selanjutnya, ada hitung besar pajak yang terutang. Perhitungan besaran pajak terutang atau penghasilan kena pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri telah ditetapkan berdasarkan tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan UU PPH yang tepatnya adalah pasal 17. Untuk selanjutnya itu membayar pajak. Wajib pajak orang pribadi WPOP wajib membayar pajak sesuai dengan besaran pajak yang tertuang setelah dihitung tahapan pembayarannya. Pajak adalah wajib pajak harus membuat kode billing atau ID billing terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada laporan SPT atau pajak tahunan. Jadi ini diwajibkan untuk melaporkan penghasilan melalui surat pemberitahuan atau biasa disebut SPT yang menggunakan sistem self-assessment. Selanjutnya,
adalah tarif PPh pasal 17. Tarif pajak berdasarkan penghasilan, kena pajak atau PKP, yaitu wajib pajak pribadi di dalam negeri. Lapisan penghasilan kena pajak PKP, contohnya itu tarif pajak sampai dengan 50 juta sama dengan 5%. Untuk 50 juta sampai dengan 250 juta yaitu 15%, untuk 250 juta sampai dengan 500 juta itu dikenakan 25% dan di atas 500 juta itu dikenakan 30%. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap BUT sebesar 28%. Yaitu saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu pertama ada tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan peraturan pemerintahan atau PP. Selanjutnya, besarnya lapisan penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat diubah dengan keputusan Menteri Keuangan KMK. Untuk selanjutnya, untuk keperluan penerapan tarif pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Selanjutnya, besarnya pajak yang tertuang bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tertuang pajak dalam bagian tahunan pajak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 4, dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi menjadi 360 dikalikan dengan pajak yang tertuang untuk 1 tahun pajak. Untuk selanjutnya adalah hak-hak wajib pajak pribadi. Saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak memiliki hak untuk memperoleh kembali jumlah pembayaran pajak yang melebihi kewajiban pajak yang seharusnya. Selanjutnya, hak pada saat wajib pajak dilakukan wajib pajak berhak melihat tanda pengenal pemeriksa. Dan selanjutnya, hak kerahasiaan wajib pajak. Wajib pajak memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan informasi, perbajakan, dan lainnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya hak-hak wajib pajak orang pribadi, di mana terdapatnya hak untuk menggunakan pajak bumi dan bangunan, di mana wajib pajak memiliki hak untuk memperoleh pengurangan jumlah pajak yang terkait dengan kepemilikan tanah dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Kemudian hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali, di mana wajib pajak yang keberatan dan tidak setuju dengan SKP berhak mengajukan keberatan, banding, sampai pengajuan kembali kepada Mahkamah Agung. Kemudian hak untuk pembebasan pajak, di mana wajib pajak berhak untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran pajak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, di mana wajib pajak berhak memperoleh kembali pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang telah dibayarkan. Bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya. Kemudian ada hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah, di mana wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan intensif atau dukungan dari pemerintah dalam bentuk pembebasan ataupun penangguhan pajak. Kemudian, hak untuk mendapatkan intensif perpajakan. Wajib pajak berhak mendapatkan intensif perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh mohon maaf, terkait dengan prosedur dan syarat pemenuhan kewajiban dan hak wajib pajak orang pribadi. Di mana yang pertama pendaftaran NPWP, wajib pajak yang belum memiliki NPWP harus mengajukan permohonan pendaftaran ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau melalui situs DJP online. Dokumen yang perlu disertakan antara lain fotokopi KTP, dan surat keterangan domisili. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua ada dan selanjutnya Pelaporan SPT tahunan dapat dilakukan secara online melalui e-filing.
dengan mengakses situs DJP online. Persyaratan dokumen yang perlu disiapkan meliputi: pertama, bukti potong pajak dari pemberi kerja untuk pegawai, dan dokumen pendukung penghasilan dan pengeluaran untuk wajib pajak yang menjalankan usaha. Selanjutnya. Dan yang ketiga, ada pengajuan keberatan dan banding. Pengajuan keberatan ini dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, keberatan bisa diajukan secara tertulis kepada DJP dalam waktu 3 bulan sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak. Dan yang kedua, melampirkan bukti-bukti atau dokumen yang mendukung keberatan. Dan apabila keberatan ini ditolak, wajib pajak berhak mengajukan banding ke pengadilan pajak dalam waktu 3 bulan setelah keputusan keberatan dikeluarkan. Oke, selanjutnya, masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Wajib pajak bisa saja mengalami lupa tanggal pembayaran dan pelaporan pajak atau dengan sengaja menunda pembayaran pajak. Jika terjadi demikian, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi. Sanksi dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu saya akan membahas yang pertama, sanksi administratif. Sanksi administratif merupakan sanksi di mana wajib pajak harus membayar sejumlah nominal kepada penyelenggara negara karena telah melanggar peraturan yang berlaku. Nah, sanksi administratif ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama berupa bunga. Nah, sanksi bunga ini diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban membayar pajak. Dan sanksi ini termuat dalam sejumlah pasal pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023. Nah, ini sanksi bunga ini bisa berupa bunga sebesar 1% per bulan dari pajak tertuang yang dibayar atau di-store. Selanjutnya, sanksi administratif berupa denda. Sanksi ini diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan yang berlaku, baik terlambat ataupun tidak melaporkan sama sekali. Nah, untuk surat pemberitahuan atau SPT tahunan, jika dilaporkan terlambat, akan dikenakan denda sebesar 100.000. Nah, kalau untuk SPT massa, ini atau dalam PPH pasal 21, 22, 23, 26, jika terlambat dilaporkan juga akan dikenakan denda sebesar 100.000 per laporan SPT massa. Denda ini dikenakan per laporan SPT, baik SPT tahunan maupun SPT massa, dan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pelaporan SPT. Jadi, semakin lama wajib pajak terlambat menyampaikan SPT, semakin besar denda yang harus dibayar. Selanjutnya, terakhir, sanksi administratif kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak. Sanksi kenaikan akan diberikan kepada pihak wajib pajak jika mereka melakukan pelanggaran seperti pemalsuan data, manipulasi jumlah pendapatan dengan dikecilkan agar pajak yang dikenakan lebih sedikit, hingga kecurangan lainnya. Sanksi administratif pengecualian untuk sanksi ini tuh tidak dikenakan jika wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran secara sukarela sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Next slide. Selanjutnya, sanksi pidana. Sanksi pidana ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, denda pidana. Dalam kasus pelanggaran tax evasion atau pemalsuan data, wajib pajak dapat dikenakan denda pidana lipat dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Yang kedua, kurungan atau penjara. Wajib pajak yang terbukti melakukan tindak pidana perpajakan seperti memberikan keterangan palsu atau menghilangkan dokumen pajak dapat dijatuhi hukuman pidana berupa kurungan penjara selama 6 bulan hingga 6 tahun, tergantung pada tingkat pelanggarannya. Next, dampak yang didapatkan oleh wajib pajak yang tidak membayar atau menyetorkan pajak. Yang pertama ada reputasi. Nah, di reputasi ini, jika pajak adalah individu atau memiliki bisnis atau akan mendapatkan citra yang negatif di mata publik ataupun mitra bisnis. Jika info naik ketidakpatuhan pajak tersebar, ini dapat mempengaruhi pandangan mitra bisnis, lembaga keuangan, atau masyarakat luas terhadap integritas tersebut. Yang kedua, kendala dalam melakukan transaksi. Misalnya, bank atau lembaga keuangan mungkin enggan memberikan pinjaman atau fasilitas kredit kepada wajib pajak. Sanksi perpajakan. Yang ketiga, gagal memanfaatkan fasilitas perpajakan.
Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan karena mereka tidak dapat mengoptimalkan penghematan pajak yang seharusnya bisa diperoleh. Yang keempat, kerugian bagi negara. Ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, negara mengalami kerugian dalam hal pendapatan yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Yang kelima, meningkatkan risiko audit dan pemeriksaan. Audit adalah proses di mana DJP memeriksa kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. Jika wajib pajak sudah pernah dikenakan sanksi, kemungkinan besar mereka akan menjadi fokus perhatian DJP untuk memastikan tidak ada pelanggaran lebih lanjut. Yang terakhir, catatan buruk dalam sistem perpajakan. Setiap pelanggaran atau sanksi dikenakan kepada wajib pajak akan tercatat dalam sistem perpajakan nasional. Catatan buruk ini dapat mempengaruhi status kepatuhan wajib pajak di masa depan dan berpotensi menghambat akses mereka terhadap layanan perpajakan yang lebih baik. Hal ini juga bisa berdampak pada proses pengajuan izin usaha atau dokumen penting lainnya yang memerlukan bukti kepatuhan perpajakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana peran otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar ataupun menyetor pajak. Dengan munculnya ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar ataupun menyetor pajak yang juga disebabkan oleh beberapa hal, peran otoritas pajak sangatlah diperlukan untuk dapat mengatasi permasalahan ini, yaitu bisa di next slide. Yang pertama, yaitu ada penyederhanaan administrasi dan prosedur perpajakan. Otoritas pajak perlu menyederhanakan proses administrasi dan juga prosedur perpajakan. Hal ini akan memudahkan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang kedua, peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan. Otoritas perpajakan harus melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan yang intensif dan berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap peraturan dan kewajiban perpajakan. Boleh di next slide. Nah, untuk yang ketiga adalah penerapan sanksi yang tegas dan proporsional. Otoritas pajak harus menerapkan sanksi yang tegas dan proporsional bagi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini akan menjadikan efek jerak dan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Yang keempat, ada peningkatan pelayanan prima. Otoritas pajak harus memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan juga ramah kepada wajib pajak. Nah, pelayanan yang baik ini akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan dari wajib pajak. Yang kelima, ada pemanfaatan teknologi informasi. Otoritas pajak perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelaporan, pembayaran, dan juga pemantauan pajak. Contohnya, pengembangan sistem e-filing, e-billing, dan juga e-registration. Boleh di next slide. Yang keenam, ada pemberian insentif dan fasilitas perpajakan. Otoritas pajak dapat memberikan insentif ataupun fasilitas perpajakan bagi wajib pajak yang patuh. Hal ini akan meningkatkan motivasi dari wajib pajak untuk lebih taat dalam membayar dan juga menyetor pajak. Yang ketujuh, ada peningkatan pengawasan dan pemeriksaan. Otoritas pajak harus melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara intensif. Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Boleh di next slide. Oke, untuk kesimpulan akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu kepada Anissa Amelia, dipersilahkan. Baik, selanjutnya yang terakhir itu mengenai kesimpulan. Kami akan memaparkan kesimpulan dari presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok kami, di mana di sini dijelaskan bahwa pemenuhan kewajiban membayar atau menyetor pajak oleh wajib pajak orang pribadi adalah komponen penting dalam mendukung penerimaan negara. Melalui pelaporan yang akurat dan penyetoran pajak tepat waktu, wajib pajak turut berkontribusi pada pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat. Sistem perpajakan di Indonesia dengan fasilitas seperti e-billing dan e-filing telah dirancang untuk memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban ini secara efisien. Di samping kewajiban yang ada, otoritas pajak juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi, edukasi, dan juga pengawasan yang dilakukan secara tegas. Dengan kepatuhan yang tinggi dari setiap individu dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, stabilitas keuangan negara dapat lebih terjaga dan juga program-program yang disusun oleh pemerintah secara publik dapat berjalan dengan baik. Dilanjutkan oleh moderator. Baik, saya ucapkan dan dari rekan-rekan saya ucapkan juga terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Burung camar, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.